pagi tim, kita baru saja menerima mandat resmi dari Inspektorat Kementerian Keuangan dan OJK, di mana kita ditugaskan untuk menyelidiki dugaan kecurangan dari PT Harapan. Kasus baru, Bu. Sepertinya ini menyangkut perusahaan publik ya? Benar, kasus ini bukan sembarang laporan. Awal masuk pada awal tahun 2020, tapi angka pasalnya sudah terjadi jauh sebelum itu. Bahkan sejak laporan keuangan 2016 sampai 2019, beberapa nama besar terlibat termasuk Saudara B, Direktur Utama perusahaan. Fokus utama kita yaitu mengungkapkan fakta dan membuktikan pola manipulasi laporan keuangan yang dilakukan secara sistematis. Siapa target utama kita dalam penyelidikan tahap awal ini, Bu? Target utama kita adalah manajemen puncak dari PT Harapan, terutama Saudara B. Ia diduga mengintervensi proses penyusunan laporan keuangan dan memerintahkan anak buahnya dan merekayasa transaksi. Ia memanfaatkan perusahaan afiliasi untuk menciptakan transaksi fiktif. Apakah hanya dia saja yang terlibat? Tidak. Dari hasil pra-analisis ada beberapa pihak lain yang juga terlibat secara operasional. Antara lain staf bagian dari keuangan yang menyiapkan dokumen palsu dan perusahaan afiliasi yang digunakan sebagai sarana rekayasa transaksi. Selain itu, ada auditor eksternal juga yang akan diperiksa karena diduga lalai dan terlalu tergantung dalam manajemen tanpa sertifikasi independen. Berapa besar nilai anggaran yang dimanipulasi? Jika di total, nilai manipulasi dari kerugian investasi mencapai lebih dari 1,6 triliun. Perusahaan mengklaim memiliki aset tanah dengan nilai fantasi, padahal sebelum dimiliki secara sah. Dengan luas aset yang dilaporkan mencapai ratusan hektar, laporan keuangan mereka tidak kalah sehat. Padahal sebenarnya penuh dengan penggelembungan atau overset aset. Berarti modus utamanya adalah fraudulent financial reporting ya? Tepat sekali, mereka mencatatkan transaksi jual beli tanah fiktif, menggelembungkan mulai aset yang tidak melaporkan kewajiban untuk jangka panjang. Akibatnya, laporan laba rugi dan neraca terlihat seolah tidak stabil. Inilah bentuk kecurangan laporan keuangan paling berbahaya karena menyesatkan investor. Berarti, apakah ini ada kaitannya dengan kasus Jawara? Ada. Dana dari kasus Jawara itu seharusnya diinvestasikan dengan amanah justru digunakan untuk membeli perusahaan untuk Saudara B sendiri termasuk pada PT Harapan. Praktik ini disebut sebagai soft dealing atau penyalahgunaan dana investasi demi kepentingan pribadi. Wow, luar biasa beraninya. Kalau begitu, sistem pengendalian internal yang mereka gunakan pasti lemah. Benar. Itulah kenapa inspektorat menugaskan kita harus melihat dari semua sisi tekanan atau pressure yang dialami manajemen, kesempatan atau opportunity akibat lemahnya pengawasan dan rasionalisme atau rationalization yang membuat mereka merasa tidaknya bisa dibenarkan. Dengan kata lain, kita harus menguji kasus ini berdasarkan teori pro triangle. Baik, berarti pendekatan kita bukan hanya audit biasa, tapi juga fraud auditing dengan metode investigatif. Kita akan telusuri semua jejak transaksi yang tentang perusahaan afiliasi, cek kesesuaian arus kas, dan konfirmasi fisik aset. Saya juga akan berkoordinasi dengan OJK dan BRI untuk melihat catatan transaksi saham, keterbukaan informasi, dan laporan tahunan. Kalau perlu, kita panggil auditor eksternal mereka untuk dimintai keterangan. Bagus, kita harus memastikan tidak ada celah lolos dari pemeriksaan ini. Tujuan kita jelas, mengungkapkan fakta dan membangun kembali kepercayaan publik terhadap sistem pada pasar modal. Baik tim, di mana kita akan memulai penyelidikan ini dengan disiplin dan integritas tinggi. Kita bukan hanya mencari siapa yang bersalah, tetapi juga bagaimana sistem bisa gagal mendeteksi kecurangan sebesar ini. Laporan awal harus selesai selama 14 hari. Setelah itu kita akan mempresentasikan hasilnya ke OJK dan Kejaksaan Agung. Sepertinya ini akan menjadi salah satu kasus terbesar yang pernah kita tangani ya, Bu? Iya, Grace. Dan kalau kita bisa membongkarnya sampai ke akar, kita akan pelajaran berharga di seluruh dunia akuntansi dan audit di Indonesia. Sekarang, mari kita mulai. Baik tim, hari ini kita fokus pada pola manipulasi laporan keuangan.
Gaby, kamu sudah analisis data keuangan PT Harapan tahun 2016 sampai 2019 kan? Sudah Bu, hasilnya mencurigakan. Laba bersih Harapan naik signifikan, hampir 40% tiap tahunnya. Tapi arus kas operasionalnya justru negatif. Selain itu, ada transaksi jual beli tanah senilai ratusan miliar rupiah yang ternyata dilakukan antar perusahaan afiliasi tanpa bukti fisik atau legalitas yang jelas. Jadi transaksinya hanya di atas kertas. Betul, ini praktik klasik dalam fraudulent financial reporting. Mereka menciptakan transaksi fiktif agar laporan keuangan terlihat sehat. Bahkan beberapa tanah yang mereka klaim sebagai aset belum memiliki sertifikat yang resmi. Saya cek juga laporan publik di BRI, memang benar perusahaan terus merilis prospektus optimistis seolah proyek berjalan lancar. Padahal dari catatan OJK ada utang jangka panjang miliaran rupiah yang tidak dicatat dalam laporan keuangan mereka. Berarti ada penghilangan kewajiban dan pengelungan aset. Dua-duanya bentuk pelanggaran yang serius terhadap PSAK dan standar audit internasional. Dan kalau auditor tidak menyadari itu, artinya mereka tidak menerapkan skeptisme profesional. Auditor seharusnya curiga ketika arus kas tidak mendukung laba. Tapi dalam kasus ini mereka seolah menutup mata. Tidak ada konfirmasi pihak ketiga, tidak ada verifikasi fisik, tidak ada audit forensik. Kita catat itu, klien audit eksternal. Bagian ini menjadi poin penting dalam laporan kita. Sekarang kita bahas motifnya. Kenapa mereka sampai berani memasukkan laporan sebesar ini? Kita mulai dari elemen pertama, yaitu pressure. Grace, bagaimana kamu melihat tekanan dalam konteks kasus ini? Tekanan terbesar datang dari ambisi manajemen untuk mempertahankan citra sukses di mata investor. Saudara B menghadapi tekanan besar agar saham PT Harapan tetap menarik bagi publik dan lembaga seperti asuransi Jawara. Ketika kondisi keuangan memburuk, mereka memilih menutup kenyataan daripada mengaku rugi. Selain itu, tekanan eksternal juga datang dari persaingan antar emiten properti. Perusahaan lain tumbuh cepat, sementara Harapan tertinggal. Itu membuat mereka nekat memoles laporan agar tampak unggul, sebuah bentuk window dressing. Untuk unsur kedua, opportunity, peluang muncul karena sistem pengendalian internal mereka sangat lemah. Tidak ada pemisah tugas yang jelas antara bagian keuangan, audit internal, dan manajemen puncak. Bahkan semua keputusan finansial penting diambil langsung oleh saudara B tanpa persetujuan dewan direksi. Jadi, satu orang yang memegang kontrol penuh? Ya, dan itu menciptakan peluang besar untuk penyimpangan. Internal audit pun hanya formalitas, tidak punya wewenang atau akses penuh pada dokumen keuangan. Lalu unsur terakhir, rationalization. Pelaku kerap membenarkan tindakan mereka dengan alasan demi perusahaan. Mereka berpikir manipulasi ini hanya sementara sampai kondisi membaik. Sayangnya justru karena rasionalisasi itulah fraud makin membesar dari tahun ke tahun. Baik, jadi kesimpulan analisis sementara, fraud di PT Harapan muncul karena tekanan kinerja, kesempatan, dan lemahnya kontrol dan pembenaran modal. Semua elemen fraud triangle terpenuhi sempurna. Ibu, silakan dulu. Baik, kami hanya ingin klarifikasi beberapa hal. Apakah benar setiap laporan keuangan harus disetujui langsung oleh saudara B sebelum dikirim ke auditor? Iya Bu, semua laporan final harus lewat meja beliau. Kalau ada data yang dianggap tidak mendukung citra perusahaan, biasanya disuruh diubah dahulu. Apa maksudnya diubah? Ya, terkadang kami diminta menambahkan transaksi fiktif antara perusahaan. Dari luar tampak seperti penjualan tanah, padahal hanya pencatatan angka saja. Apakah auditor tahu hal itu? Sepertinya tahu, tapi mereka jarang konfirmasi langsung. Biasanya hanya minta dokumen dari kami dan menandatangani laporan setelahnya. Baik, terima kasih atas keterangannya. Keterangan kalian sangat membantu proses analisis kami. Baik Bu, terima kasih Bu.
Sudah jelas Bu, ini bukan sebuah kecerobohan, ini sistematis. Ada perintah langsung dari pimpinan untuk memanipulasi laporan. Catat itu dalam laporan investigatif, instruksi langsung dari manajemen untuk memanipulasi transaksi antara perusahaan afiliasi. Kita sudah punya dasar kuat untuk menegaskan bahwa ini adalah fraud korporasi, bukan kesalahan individu. Baik, terima kasih buat rekan-rekan kerja saya karena sudah meluangkan waktunya untuk berdiskusi bersama dalam hal untuk memecahkan kasus ini. Saya Febri sebagai ketua tim investigasi. Saya Debbie sebagai ahli akuntansi forensik. Saya Stella, analisis kebijakan dan regulasi. Saya Grace, ahli etika dan audit profesional. Kami mengucapkan terima kasih. OJK, di mana kita ditugaskan untuk menyelidiki kecurangan dari PT apa gue? Hanya pencatatan angka saja. Mati. Belum lepas Kita tidak bisa mengubah masa lalu, tetapi kita bisa memastikan masa depan audit Indonesia jadi lebih bersih. Baik, terima kasih. Posisi udah merasa